Assalamualaikum teman-teman, balik lagi ke channel aku Natama. Masak mudah, murah, dan untung banyak. Hari ini aku mau bikin kue talam labu kuning yang super gampang dan enak banget, super creamy dan pastinya cocok untuk ide bisnis kalian. Tapi sebelum videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dulu ya. Langsung masuk ke bahan-bahannya. Yang pertama aku punya satu buah labu. Nah di sini satu buah labunya nih ukurannya 1 kilo. Cuman ini aku akan bagi belah menjadi segini, menjadi 2 bagian kayak gini. Jadi aku pakai yang bagian kecilnya guys. Untuk bagian kecilnya ini kurang lebihnya itu 200 sampai 300 gram. Nah ini agak susah ya, agak keras namanya labu. Nah ini kita pakai segininya aja. Lalu kita potong-potong menjadi beberapa bagian ya guys. Tuh, ini benar-benar keras banget kulitnya. Jadi pintar-pintar kalian mengupas labu. Langsung aja kita kupas lagi di bagian kulit luarnya. Nah ini kita kupas dan harus hati-hati banget ya guys, karena ini benar-benar keras. Dan kalau kalian yang orang yang gampang emosian, nanti bisa kena pisau dong. Jadi pelan-pelan dan buang juga di bagian dalamnya kayak gini. Oke, kalau udah kayak gini semuanya tinggal kita masukin ke dalam kukusan yang udah aku panasin sebelumnya. Nah ini aku udah potong kecil-kecil ya guys, jadi supaya lebih cepat untuk matang. Kita masukin aja ke dalam kukusan dan kita kukus kurang lebih 5 menitan aja. Kalau udah 5 menitan dan empuk kalian rasa, langsung aja kita angkat semua labu kuningnya. Setelah kita angkat, kita diemin sebentar supaya agak lebih dingin. Lalu masukin ke dalam chopper atau blender yang kalian punya. Kita masukin semuanya ya guys. Tuh. Lalu jangan lupa untuk tambahkan gula pasir. Nah di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok makan gula pasir. Kalau kalian mau lebih manis lagi, boleh ditambahin sampai 6 atau 7 sendok makan gula pasir. Lalu tambahkan santan. Untuk santannya aku pakai setengah dari 1 saset ini dan setengahnya lagi akan aku pakai untuk bagian atasnya nanti. Jadi untuk bagian labu kuning setengah dan bagian atas setengah. Lalu masukin 100 ml air dan kita tutup, lalu kita blender sampai halus. Nah kalau sudah halus, langsung aja kita tuang ke dalam wadah yang udah aku taruh di atas kompor. Kita tuang aja seperti ini semuanya labunya. Lalu jangan lupa juga untuk menambahkan 50 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Kita masukin aja, atau kurang lebih 5 sendok makan tepung tapioka. Setelah seperti ini jangan lupa juga tambahkan 400 ml air. Jadi total air yang kita pakai 500 ml ya guys. Dan kita aduk-aduk kayak gini supaya tepung dan labunya tercampur dengan rata. Nah ini apinya belum hidup ya. Kalau misalkan udah hidupkan sebelum ini, kalian udah aduk-aduk, kemungkinan tepungnya akan menggumpal. Kalian tidak mau, jadi jangan dihidupkan dulu apinya ya guys. Lalu juga jangan lupa tambahkan 1 daun pandan yang udah kita ikat dan tambahkan lagi gula kalau misalkan lebih manis. Nah di sini aku pakai gula diabetes kayak gini supaya low kalori. Nah ini kurang lebih 2 saset atau setara dengan 4 sendok makan. Nah ini kita masak sampai dia mengental kayak gini guys. Nah kalau udah mengental kayak gini, langsung aja kita masukin ke dalam wadah-wadah yang udah aku sediakan sebelumnya. Nah kalau misal kalian mau jualan, aku rekomendasiin banget kalau kalian pakai wadah yang 200 ml kayak gini guys. Tuh. Jadi kita masukin aja sampai semuanya, sampai penuh maksudnya. Jangan penuh-penuh banget, karena nanti di bagian atasnya kita mau masukin bagian santannya. Nah ini kita susun untuk hasilnya menjadi 4 bagian kayak gini, 4 wadah, cuma warnanya berbeda-beda karena aku cuma punya wadah itu cuma 1. Lalu kita singkirkan dulu yang tadi kita akan masak bagian atasnya. Masukin dulu 100 ml air dan sisa santan setengahnya tadi ke dalam teflon atau panci yang kalian punya. Dan tambahkan juga kurang lebih 1 sendok makan maizena. Kalau kalian menambahkannya 2 sendok makan juga masih boleh guys, sesuai selera kalian. Aku pakai 1 sendok makan karena aku nggak mau maizena di bagian atas itu terlalu kental. Nah ini kita aduk-aduk dan kita matangkan sampai sedikit mengental. Jangan lupa juga untuk menambahkan sedikit garam.
Oke, setelah kita masak maizenanya dan santannya, kita langsung masukin di bagian atasnya. Yang bagian bawah labu kuningnya itu udah set sebelumnya ya guys, seperti ini. Kita rapikan dan kita ratain aja langsung kayak gini guys. Cakep banget. Lalu sudah seperti ini, jangan lupa juga ditaruh irisan daun pandan seikhlasnya. Nah ini kita taruh aja di bagian atasnya supaya mempercantik dari labu siam ini. Dan inilah dia guys, kau berlabuh di hatiku ala Natama. Nah sekarang kita mau makan, tapi sebelumnya kita masukin dulu ke dalam kulkas supaya dia lebih dingin. Nah ini udah aku masukin kulkas kurang lebih 1 jam aja, karena aku mau lihat bagian tekstur di bagian dalamnya. Kalian mau lihat gimana rasanya? Tuh, kita sendokin dan kita akan coba angkat bagian bawahnya ke atas. Tuh, ini benar-benar lumer banget. Kalian bisa lihat benar-benar lumer dan yummy, dan tentunya ini rasanya gurih banget kan, kita pakai santan ya guys. Nah kalau misal kalian mau pakai santan yang tidak kemasan, disesuaikan aja dengan kadar airnya yang tadi yang aku bilangin di awal. Udah deh jadi, langsung aja kita lahap. Tuh jatuh, mantep banget. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like and share, dan sampai jumpa di video selanjutnya.